Yang berikutnya, di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sejarah kehidupan Nabi SAW, yaitu fi ghazwati Bani al-Mustalik, perang Bani al-Mustalik. Ya, ada namanya perang Bani al-Mustalik, atau ada ahli sejarah mengatakan perang Al-Muraisi. Ya, perang Bani al-Mustalik atau perang Al-Muraisi. Wal mustalik bidammil mim wa sukunil muhmalah wa fathit ta al muhmalah wa kasril lam ba'daha qaf wa huwa laqabun li syakhsin ismuhu Jadimah bin Sa'ad ibn Amr ibn Rabi'ah bin Haris batani min Bani Khuza'ah. Jadi mustalik ini adalah semacam laqab, ya, atau semacam gelar yang dimiliki oleh seseorang, ya, yang dimiliki oleh seseorang namanya Jadimah bin Sa'ad bin Amr bin Rabi'ah bin Haris. Ya, jadi kurang lebih al-Mustalik ini itu adalah laqab atau gelar bagi seseorang yang namanya itu Al-Haris bin Abi Diror. Ya. Kemudian Muraisi itu ma'un li Bani Khuza'ah bainahu wa bainal far'i masirata yaumin. Adapun peperangan ini juga dinamakan peperangan Al-Muraisi. Muraisi ini tempat sumber air milik kabilah Bani Khuza'ah. Ya. Kapan peperangan ini terjadi? Peperangan ini terjadi yaitu di bulan Sya'ban tahun kelima dari hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Jadi kalau perang Badar itu tahun kedua Hijriah, kalau perang Uhud tahun ketiga, kalau perang Bani al-Mustalik ini tahun kelima Hijriah. Ya, di bulan Sya'ban. Kalau perang Badar di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Kalau perang Uhud di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Kalau perang Bani al-Mustalik ini tahun kelima Hijriah di bulan Sya'ban. Ya. Apa sebabnya perang ini atau sababul wurudnya? Apa latar belakang perang ini terjadi? Kana min asari ghazwati Uhudin antajar abadul Arab ala muharabatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Di antara dampak perang Uhud itu, kan perang Uhud ini awalnya kaum muslimin menang. Kemudian Allah menakdirkan lain kaum muslimin kalah. Ini tersebar. Kekalahan kaum muslimin ini tersebar di penjuru tanah Arab, ya, di kota Madinah dan sekitarnya. Maka semakin orang-orang Arab yang masih belum masuk Islam, ya, yang memendam kebencian kepada Islam dan kaum muslimin itu, mereka semakin berani kepada Rasul dan para sahabat-sahabat beliau. Semakin mereka menunjukkan keberanian ingin memerangi Rasul dan para sahabat. Ya. Waqad balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Bani al-Mustalik yajma'una lahu. Kemudian sampai berita kepada Nabi bahwasanya ada sekelompok kaum, yaitu dari kaum Bani al-Mustalik, ya, ini mereka berkumpul untuk memerangi Nabi dan para sahabat. Ya, ini sampai kabar kepada beliau, sampai berita kepada Nabi SAW. Beliau tahu berita, beliau mendapatkan info bahwasanya ada sekelompok orang yang sudah siap-siap memerangi beliau, berperang. Yang dimana kelompok tersebut dipimpin seorang pemimpin namanya Al-Haris bin Abi Diror. Al-Haris bin Abi Diror, ini pemimpin mereka. Haitsu akhadha fi jam'ir rijali was-silahi wa ta'libil qabail al-mujawira lil qiyam bihujumihi 'alal Madinah, bihujumin 'alal Madinah. Ya. Jadi Haris bin Abi Diror ini mengumpulkan laki-laki yang mau ikut perang. Mengumpulkan senjata-senjata, ya. Mengumpulkan persiapan-persiapan untuk memerangi Nabi dan para sahabat di kota Madinah. Ya. Fa ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buraidah ibn al-Hasib al-Aslami liyata'akkada min al-khabar. Ya. Maka Rasulullah sebelum beliau bersiap-siap untuk meladeni orang yang memerangi beliau tadi dari Bani al-Mustalik, maka beliau mengutus seseorang namanya Buraidah bin al-Hasib al-Aslami, seorang sahabat diutus untuk mengecek kebenaran kabar yang sampai kepada beliau. Benar enggak ini ada orang yang mau mengajak perang? Ya, ada orang yang mau menyerang. Liyata'akkada minal khabar, supaya Nabi benar-benar memastikan kabar ini kabar yang benar, bukan hanya sekedar isu. Fa'atahum wa laqiyal Haris bin Abi Diror wa kallamahu. Ya. Kemudian
Buraidah ini seorang sahabat itu mendatangi Al Haris bin Abi Diror, pemimpin kelompok tadi. Ya, diajak bicara sama Buraidah radhiyallahu anhu. Wa raja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu khabar al-qaumi wa ma'azzamu alaihi. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabari sama Buraidah bahwasanya benar-benar mereka ini ingin memerangi Nabi dan para sahabat. Ya. Jadi kabarnya itu kabar yang benar. Ya. Kabar yang benar. Kemudian wala maka Banul Mustalik mimman balaghathum da'watul Islam washtarakum al-kuffar fi ghazwati Uhud wa kanu yajma'una al-jumu' li harbil muslimin faqad ahara alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum ghurun. Ya. Dan Banul Mustalik ini, Banul Mustalik itu termasuk orang-orang yang mereka membantu orang-orang kafir untuk menyerang kaum muslimin di perang Uhud. Ya. Jadi mereka ini punya peran mendukung orang-orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud. Ini Banul Mustalik. Ya. Kemudian faqad ahara alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum ghurun kama fi sahih Bukhari an Abdullah bin Ibn Mubarak akhbarana Ibnu Aun qala katabtu ila Nafi fa kataba ilayya inna Nabi sallallahu alaihi wasallam aghara ala Banil Mustalik wa hum ghurun. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan peperangan. Ya, mengajak para sahabat untuk bersiap-siap untuk memerangi Banil Mustalik karena mereka sudah berkeinginan buruk untuk menyerang Nabi dan para sahabat. Ya. Dan waktu itu wallahu alam peperangan ini terjadi di pagi-pagi hari. Ya, ketika Banil Mustalik ini enggak siap. Ya. Ketika mereka lagi lengah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat langsung menyerang mereka. Dan Banil Mustalik ini belum ada persiapan. Mereka sudah ingin ada tekad untuk perang. Tapi karena ini strategi yang diterapkan oleh Nabi dan para sahabat menyerang mereka ini dalam keadaan ketika mereka lengah. Bisa jadi di waktu pagi-pagi hari sebelum subuh, atau bisa jadi sebelum ketika waktu duhur. Setelah duhur itu kan waktunya istirahat. Ya. Maka ketika mereka lengah-lengahnya, ya. Oleh karena itu disebutkan wa an'amhum tusqa alal ma' faqutila muqatiluhum wa sabadaruhum wa asaba yaumadin Juwairiyah. Ya, oleh karena itu Nabi dan para sahabat dengan mudah menaklukkan yang namanya Banil Mustalik dengan mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cepat. Akhirnya orang-orang yang laki-laki itu ditawan, jadikan tawanan. Ya, yang anak-anak juga dijadikan tawanan. Kemudian di antara yang dijadikan tawanan waktu itu adalah seorang wanita namanya Juwairiyah bintil Haris. Juwairiyah ini nanti jadi seorang istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di antara yang dijadikan tawanan waktu itu adalah Juwairiyah. Kemudian ditebus sama Nabi dan Juwairiyah ini bebas dan dinikahi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian jadi sebelum tadi terjadinya peperangan Banil Mustalik ini disebutkan dalam kisah buku-buku yang lain, ya, di referensi-referensi yang lain seperti di Rahiqul Maktum. Jadi perangnya Banil Mustalik ini ada namanya campur tangannya orang-orang munafik. Ya, ada campur tangannya orang-orang munafik. Di antaranya dedengkotnya orang-orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini juga yang ngompor-ngompori Banil Mustalik untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Bahkan di antara rangkaian peristiwa yang terjadi di perang Banil Mustalik ini ulahnya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya. Di antaranya di sini Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 47. Ya. Surat At-Taubah ayat 47. Law kharajum fikum, jika mereka berangkat bersama-sama kalian, mazadukum illa khabala, niscaya mereka tidak akan menambah kalian selain dari kerusakan belaka. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah, dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka-muka celah barisan kalian untuk mengadakan kekacauan di antara kalian. Ya. Jadi ini orang-orang munafik awalnya mau ikut perang tapi akhirnya enggak jadi, seperti di perang Uhud. Ya, seperti di perang Uhud. Inilah ulahnya orang-orang munafik.
Kemudian yang berikutnya, seusai peperangan, ya, seusai peperangan tadi melawan Bani Mustalik, maka Nabi SAW itu beliau istirahat di tempat yang namanya Al-Muraisi, tempat mata airnya orang-orang Bani Mustalik untuk mengambil air. Ya. Kemudian di situ ketika istirahat, Rasulullah dan para sahabat itu beristirahat di tempat tersebut, maka ada dua orang, ya, dan Umar bin Khattab datang bersama seorang upahnya bernama Jahja al-Ghifari, lalu beliau berdesak-desakan dengan Sinan bin Wabar al-Juhani. Jadi ada peristiwa, ada semacam gesekan yang terjadi, yaitu antara Jahja al-Ghifari dan Sinan bin Wabar al-Juhani. Akhirnya terjadi dua pertengkaran, terjadi semacam cekcok antara dua orang ini, sama-sama sahabat. Ya. Akhirnya Sinan al-Juhani berteriak, "Wahai kaum Ansor." Ya. Kemudian yang nama Jahja al-Ghifari berteriak, "Wahai kaum Muhajirin." Jadi masing-masing memanggil siapa? Kabilahnya, kaumnya untuk membela. Maka Rasulullah SAW itu marah. Beliau tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh dua sahabat beliau ini. Ya. Karena ini menimbulkan fanatisme nantinya. Ya, menimbulkan fanatisme. Ya, apakah kalian masih menggunakan fanatisme jahiliyah padahal aku masih berada di tengah-tengah kalian? Biarkan hal itu berlalu sebab itu akan busuk sendiri. Jadi jangan ditimbulkan lagi fanatisme golongan. Fanatisme suku, kabilah. Ya. Kalau ada terjadi pertengkaran ya didamaikan. Jangan malah memanggil kabilah-kabilah masing-masing, nanti akan terjadi perang saudara lagi. Ya, ini terjadi ketika perang Banil Mustalik, ya, setelah perang Banil Mustalik. Kemudian disebutkan dalam buku ini, awalamma balagha ma qala sahibukum, disebutkan ya, faqala man hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ansari min ashabi ya Rasulullah wa asa an yakuna al-hulam awham. Ya. Jadi ketika itu ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian di situ ada Zaid bin Arqam, seorang sahabat. Zaid bin Arqam ini mendengar pembicaranya Abdullah bin Salul bersama rekan-rekannya sesama orang-orang munafik. Ya, sesama orang-orang munafik. Apa kata orang-orang munafik? Ya, yaitu kalau kita kembali ke Madinah, pastilah orang-orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah daripadanya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia ini mengomong, kalau nanti kita kembali ke Madinah, orang-orang yang kuat di dalamnya akan mengusir orang-orang yang lemah. Ya. Akhirnya, maksudnya orang-orang yang kuat di sini ya mereka orang-orang munafik. Yang dimaksud orang-orang yang lemah ini siapa? Kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Ya. Maka perkataan ini sampai didengar oleh Zaid bin Arqam. Ya, Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Zaid bin Arqam ini lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang omongan-omongan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, yang jelas-jelas menghina di sini, penghinaan dan pelecehan. Kemudian sampai Zaid bin Arqam ini di tempatnya Nabi, "Ya Rasulullah, laqad rakhta fi sa'atin munkarin ma kuntu taruhum fi misliha." Ya, disampaikan oleh Zaid bin Arqam begini. Kemudian Nabi SAW sudah tahu ini adalah ulahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ulahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini sudah jelas-jelas menampakkan permusuhan. Ya, karena mereka sudah menghina. Dan hal ini disebutkan kisahnya kurang lebih di surat Al-Munafikun, para jemaah. Surat Al-Munafikun di juz ke-28 ya, kalau kita baca itu. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya, dan seterusnya sampai tadi di humul ladzi disebutkan dalam ayat ini yaquluna la antum lihat al-munafiqun ayat 8. Al-munafiqun ayat 8. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-azzu minhal adzal. Maka orang-orang yang kuat di dalamnya akan mengeluarkan orang-orang yang lemah. Ya. Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina
ya'lamun. Dan sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah dan Rasulnya dan milik orang yang beriman. Hanya saja orang-orang munafik ini mereka tidak tahu. Ini Allah sebutkan. Ya, perkataan yang Abdullah bin Ubay bin Salul Allah abadikan dalam Al-Qur'an, la yukhrijanna al-'azzu minhal adzal. Ya. Ini Allah sebutkan, Allah bongkar kedoknya orang-orang munafik ini. Ya. Allah bongkar kedoknya orang-orang munafik. Dan di antara kisah yang terjadi setelah perang Banil Mustalik ini adalah namanya hadisatul ifki. Hadisatul ifki itu berita kebohongan. Ya. Berita kebohongan. Yang kurang lebih ceritanya, ketika setelah perang Banil Mustalik ini selesai, Nabi beristirahat. Ya, beristirahat di dekat mata air namanya Al-Muraisi. Ketika istirahat, waktu itu kan Nabi SAW punya istri banyak. Istrinya beliau banyak. Maka di antara kebiasaan beliau itu kalau beliau berangkat perang itu beliau melakukan undian. Siapa di antara istri-istrinya ini yang keluar namanya itu yang diajak. Akhirnya waktu itu di perang Banil Mustalik ini keluar namanya Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau yang diajak. Ya, beliau yang diajak. Beliau dimasuk dibawa taruh di tanduk gitu ya, kemudian dibawa sama para sahabat kayak tandu gitu ya, ya kayak apalah namanya gitu lah ya. Jadi tandu tertutup ini, jadi dibawa sama para sahabat. Nah, ketika itu Aisyah ini, ketika para sahabat Nabi dan para sahabat itu istirahat, Aisyah ini beliau keluar dari tandunya, dari tendanya ini keluar ya, dari tempatnya keluar untuk suatu keperluan, itu buang hajat. Beliau keluar, kemudian sudah balik, mau masuk ke tandunya tadi, masuk. Ternyata ketika balik, Aisyah ini kehilangan kalung, yang dimana kalung ini milik saudari perempuannya itu Asma bintu Abu Bakar, kan sama-sama putrinya Abu Bakar. Kalungnya kehilangan, ya, dicari-cari di sekitar tandu tersebut nggak ada. Akhirnya beliau balik ke tempat beliau tadi buang hajat. Akhirnya ketemu. Lah ternyata para sahabat ini sudah pergi dari tempat mereka istirahat tadi. Dan ketika tandu ini dibawa, itu para sahabat ini nggak kepikiran. Ya, karena waktu itu Aisyah ini masih gadis dan beliau waktu itu badannya beliau itu belum gemuk, masih kurus gitu. Jadi para sahabat nggak kepikiran kalau di situ nggak ada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dibawa gitu aja kan, sampai ke kota Madinah, sampai di kota Madinah. Wah, ketika itu Aisyah mendapatkan tandunya itu sudah nggak ada, sahabat-sahabat sudah pada pulang, ya. Dan beliau berpikiran, wah nanti kalau mereka paham tandunya itu nggak ada orang, mungkin mereka balik. Ini pikirannya Aisyah radhiyallahu anha, ya. Mungkin nanti mereka juga balik ke sini, toh mereka tidak ada saya di tempat tersebut. Ya, ternyata Aisyah ini nunggu sampai beliau ketiduran. Sampai beliau ketiduran. Kemudian ternyata selang beberapa waktu, di situ Nabi sudah pulang, para sahabat sudah pulang. Yang tersisa ada seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ini seorang sahabat juga ketiduran. Karena beliau ini ketiduran, kecapean, beliau terbangun. Lah terbangun, kemudian di situ sudah sepi, nggak ada orang. Yang di situ ada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau kaget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau sampai istirja. Ya, kencang suaranya, Pak. Nggak ada orang di situ, cuma yang tertinggal cuman istrinya Nabi SAW, ibunda kita yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kan kaget sahabat ini, Sofwan bin Mu'attal ini. Ya, kaget. Akhirnya ketika Sofwan ini mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Aisyah ini terdengar. Akhirnya beliau terbangun. Terbangun. Akhirnya Sofwan bin Mu'attal ini agak dari kejauhan, beliau menaruh ontanya supaya dinaiki sama Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dinaiki sama Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Sofwan ini ngajak pulang, tapi dari kejauhan, enggak dari kedekatan. Ya, dari kejauhan. Karena kenapa Sofwan bin Mu'attal ini tahu kalau itu Aisyah radhiyallahu anha? Karena waktu itu sebelum turun ayat tentang hijab, ya, sebelum turun ayat tentang hijab, maka Sofwan ini pernah ketemu sama Aisyah, pernah melihat Aisyah radhiyallahu anha sebelum turun ayat tentang hijab. Ya, maka beliau tahu. Maka dua orang ini pulang, seorang sahabat sama ibunda Aisyah radhiyallahu anha pulang. Iya, dua orang.
Kemudian sampai di kota Madinah ini orang-orang munafik berbuat ulah lagi di sini. Ya, antum tahu sendiri kalau bagaimana ada seorang laki-laki dengan seorang perempuan duaan, kemudian tiba di sebuah kota yang mereka bukan suami istri, maka orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay misalnya menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita kekejian dan kemungkaran. Ya, ini disebarkan sama orang-orang munafik waktu itu, tersebar. Ya, tersebar di kota Madinah. Sampai ketika Aisyah radhiyallahu anha ini sampai di Madinah itu beliau sakit sampai kurang lebih dalam waktu sebulan. Ya, dalam waktu sebulan sakit. Jadi beliau nggak tahu apa yang terjadi di luar itu, nggak tahu. Ya, jadi beliau sampai di kota Madinah, beliau masuk ke rumahnya radhiyallahu anha, beliau istirahat. Ya, selama kurang lebih 1 bulan itu nggak tahu apa yang terjadi di luar. Padahal di luar sudah ramai para jemaah, ramai kabar-kabar burung, kabar-kabar yang merusak. Ya, maka kabar-kabar yang nggak enak sudah tersebar. Tapi Aisyah nggak tahu karena beliau sakit waktu itu. Cuman yang beliau dapatkan ini ada perbedaan sikap dari Nabi SAW. Yang biasanya Nabi ini beliau lemah lembut, tapi ini agak beda. Ya namanya kan ini belum turun ayat loh ini ya, belum turun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bebasnya Aisyah dari tuduhan keji tadi belum. Ya. Jadi ayat yang akan disebutkan nanti dalam Al-Quran, ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan keji orang-orang munafik. Ya. Maka di sini di situ Nabi SAW itu agak berubah sikapnya terhadap Aisyah karena beliau masih nunggu wahyu turun dari Allah SWT. Benar nggak kabar-kabar yang disampaikan oleh orang-orang munafik ini? Padahal Nabi juga percaya kepada istrinya beliau. Nggak mungkin istrinya beliau itu melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin. Ya. Tapi tetap beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Aisyah ketika beliau mendapatkan hal seperti itu, beliau minta pulang ke rumah orang tuanya. Beliau minta izin kepada Nabi supaya pulang ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu, pulang. Ya. Karena keadaan sudah enggak enak, walaupun Aisyah belum tahu apa yang terjadi dulu itu belum tahu. Ya. Sampai di rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketemu sama abinya, sama uminya Aisyah radhiyallahu anha, ketemu sama ibundanya, sama abinya. Abu Bakar dan istrinya juga sikapnya sama, adem gitu, enggak seriang biasanya. Ya karena kabar yang sangat memukul tadi, berita dusta yang disebarkan sama orang-orang munafik ini tadi. Ya, akhirnya Aisyah pun beliau diam. Kemudian beliau keluar bersama salah seorang wanita untuk suatu keperluan. Ya namanya Mistoh kalau salah, Mistoh ya. Sama Mistoh ini diceritakan terjadi begini. Maka Aisyah baru terpukul, baru tahu bahwasanya terjadi kabar-kabar bodoh yang disebarkan orang-orang munafik begini. Ini baru tahu beliau. Ya, akhirnya beliau pulang. Beliau mengatakan, seandainya aku menceritakan kepada kalian, wahai abati, wahai ibuku, wahai ayahku, aku berlepas diri dari kabar tersebut, mungkin kalian belum terlalu percaya sama saya. Ya, sampai turun penjelasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dijelaskan. Maka Aisyah sampai mengingat, maka aku hanya bisa mengucapkan apa yang pernah diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam ketika kehilangan Yusuf alaihissalam. Sampai Aisyah mengatakan seperti itu kepada ayahnya dan ibunya. Apa perkataan Nabi Yakub ketika kehilangan Nabi Yusuf? Fasabrun jamil wallahul musta'anu alama tasifun. Surat Yusuf ayat 18. Fasabrun jamil. Maka kesabaran itu baik adalah kesabaran maka kesabaran yang baik adalah kesabaranku. Wallahul musta'anu alama tasifun. Dan Allah saja yang dimohonkan pertolongan terhadap apa yang kalian ceritakan. Jadi Aisyah ini sabar. Ya, Aisyah ini sabar ketika ada berita-berita yang itu menyudutkan beliau, yang mengolok-olok beliau dan sebagainya. Beliau dituduh ini, dituduh itu, ya. Sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang membebaskan Aisyah dari tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang munafik. Ya. Di antaranya yaitu di surat Al-Ahzab ya. Di surat Al-Ahzab, innal ladina ja'u bil ifki usbatum minkum. Di surat Al-Ahzab di sini enggak disebutkan ayatnya di sini.
Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa kabar-kabar dusta itu adalah bagian dari kalian. Maksudnya orang-orang munafik ini kan kalau mereka bersama orang Islam seperti orang Islam. Ya, la tahsabuhu syarrun lakum. Ya, innal ladzina ja'u bil ifki. Ayat berapa ini? Sebelas. Ya, Al-Ahzab ayat ke-11, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa kabar kedustaan, kabar kebohongan, itu adalah bagian dari kalian. Ya, maksudnya orang-orang munafik ini kan kalau mereka bersama orang Islam kan seperti orang Islam, ya salat, ya dan sebagainya. La tahsabuhu syarran lakum. Maka janganlah kalian menyangka itu buruk bagi kalian, bal huwa khairul lakum. Dan itu adalah kebaikan untuk kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Ya. Dan bagi kalian itu ditanggung apa yang dia lakukan dari perbuatan dosa. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Dan orang-orang yang menyebarkan kedustaan itu bagi mereka azab yang pedih. Ya. Jadi ayat ini Al-Ahzab ayat 11 ini ayat yang mengabarkan bebasnya Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang munafik. Ya, ini Allah bebaskan. Maka setelah ayat ini turun, maka keadaan kembali seperti semula. Ya, keadaan kembali seperti semula. Ya, adapun orang-orang tadi ada yang dilontarkan orang-orang munafik. Memang ada kaum muslimin yang percaya, yang termakan sama apa kabar tersebut, kemudian ikut menyebarkan kabar tersebut kepada orang-orang lain. Maka di antara orang-orang Islam, kaum muslimin yang termakan sama kabar tersebut kemudian menyebarkan kepada pihak lain, maka mereka dicambuk sampai 80 kali cambukan. Ya, dihukum, diberikan hukuman sampai 80 kali cambukan. Ini menunjukkan kepada kita, ya kita tutup sampai di sini dengan kita di antara pelajarannya, nanti ada pelajaran-pelajaran yang lain. Ya. Maka jangan bermudah-mudahan menuduh seseorang itu berbuat zina, apalagi seorang wanita muslimah. Ya, apalagi seorang wanita muslimah. Sampai kalau memang kita benar-benar tahu orang ini berzina, baru kita sampaikan. Tapi kalau kita belum tahu, hanya misalnya kan ada wanita itu kan kalau malam-malam kan keluar, nggak nutup aurat, itu kan sekedar dugaan kita kan begitu ya. Belum tentu orang ini wanita pezina, belum tentu loh. Ya. Jadi jangan kita gegabah menuduh seorang wanita itu berbuat zina sampai kita memiliki bukti yang nyata, ya, atau melihatnya dengan mata kepala kita. Maka ini di dalam Islam itu hukumannya jelas. Kalau orang menuduh seorang berzina dan dia nggak punya saksi, nggak punya bukti, maka dia akan dicambuk sampai 80 kali cambukan untuk sebagai efek jerah. Ya. Karena ini masalah kehormatan, masalah privasi. Kalau seorang wanita dituduh berbuat zina, maka nanti kan ke belakangnya itu ruwet para jemaah. Ya. Jadi sampai di sini ini tadi ulahnya orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Abdullah disebutkan dalam referensi yang lain di Rahiqul Maktum. Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya anak laki-laki namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah ini anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini namanya Abdullah, itu masuk Islam, orang beriman. Jadi ketika tahu ulah bapaknya ini, maka anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini ngomong, ya Rasulullah, biarkan saya memenggal kepala bapakku gitu. Ya, jadi ini anaknya ini sudah tahu kalau bapaknya ini bikin ulah di kota Madinah. Ya, bikin ulah dan apa namanya? Anaknya ini sudah pengen membunuh bapaknya karena bapaknya bikin ulah, menyebarkan ini, menyebarkan itu, membuat ini, membuat itu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan jangan. Nanti orang-orang kan ngomong kalau Muhammad membunuh sahabatnya. Karena yang diketahui sama orang Abdullah bin Salul ini kan sahabatnya Nabi, karena dia pura-pura masuk Islam. Akhirnya Nabi mengatakan jangan. Nanti orang-orang kan mengatakan bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya.
Ini dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hati-hati dari sifat nifak ya. Karena nifak ini orang itu pura-pura masuk Islam tapi dalam hatinya benci kepada Islam, benci kepada syariat Islam, benci kepada orang-orang Islam. Ini orang-orang munafik. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang munafik, maka di zaman kita juga jangan merasa aman adanya orang-orang munafik ya. Mungkin sampai di sini para jamaah yang bisa kita sampaikan. Jadi kesimpulannya pada pertemuan pagi hari ini kita membahas sedikit pelajaran dari perang Uhud ya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari perang Uhud ini. Kalau kita baca-baca lagi, itu akan menguatkan iman. Ya, bahaya dari cinta yang berlebihan kepada dunia ini dari perang Uhud juga. Kemudian yang kita bahas adalah tentang perang Bani Al-Mustaliq atau perang Al-Muraisi. Ya, yang di situ ada kejadian-kejadian yang dilontarkan oleh orang-orang munafik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Iya. Oh, surat An-Nur. Iya, afwan. Syukran. Yang innalladzina ja'u bil ifki itu ya. Ya, itu dari surat An-Nur ayat ke-11 ya. Ya, jadi syukran atas tadi masukan untuk meluruskan yang saya sampaikan tadi. Jadi itu surat An-Nur ayat ke-11 yang di situ Allah membebaskan Aisyah dari tuduhan keji yang dilontarkan oleh orang-orang munafik ya, orang-orang munafik. Wallahu alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya, karena kita sudah di bulan Sya'ban. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita bisa maksimal beribadah di bulan suci Ramadan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.